Halo sahabat Alfabang, kita ketemu lagi dengan Lembaga Pendidikan Alfabang Semarang, masih dalam program kursus online. Kali ini kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu pengenalan Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah aplikasi yang disebut word processor, digunakan untuk pengolah kata. Microsoft Word juga disebut dengan MS Word. Sebelum kita dapat menggunakan Microsoft Word, tentu yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan Microsoft Word dan mengenal bagian-bagian Microsoft Word untuk bisa kita gunakan secara baik. Untuk itu, kita akan masuki materi dengan topik pengenalan Microsoft Word ini. Sudah siap? Baik, mari kita ikuti sama-sama materi pengenalan Microsoft Word. Baik sahabat Alfabang, untuk kali ini kita akan langsung masuk saja ke materi topik yang pertama, yaitu pengenalan Microsoft Word atau yang sering disebut MS Word. Sebelum Microsoft Word bisa digunakan, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Proses mengaktifkan Microsoft Word ini bisa dengan berbagai macam cara. Apabila di desktop atau di layar komputer kita atau di layar laptop kita sudah tampil di bagian depan, kita bisa langsung aktifkan dengan cara double klik simbolnya. Tetapi kalau misalkan seperti yang saya tampilkan di sini tidak ada tampilan di desktop, maka kita harus mengaktifkan Microsoft Word dengan menggunakan tombol Start Windows. Tombol Start Windows umumnya ada di kiri bawah. Di bagian sebelah sini, kita klik satu kali. Kemudian kita masuk ke deretan pilihan menu. Untuk informasi, deretan menu ini umumnya akan diurutkan abjad dari A ke Z. Sehingga kalau kita mencari Microsoft Word, secara otomatis kita harus turunkan ke bawah lewat scroll bar yang akan muncul di sebelah kanannya ini. Kita klik tahan, geser ke bawah sampai dengan kita menemukan Word. Ya, ini adalah posisi Word-nya. Arahkan kursor mouse kita tanda panah ke Word, tepat pas tulisannya. Kemudian kita lakukan klik. Maka kita akan segera dimunculkan jendela dari Microsoft Word atau MS Word. Bagian pertama dari MS Word yang ditampilkan adalah bagian title bar. Ada di posisi paling atas. Bagian title bar ini digunakan untuk menampilkan nama dokumen. Apabila kita pertama kali membuat dokumen, ini akan muncul dokumen 1. Kemudian diikuti dengan Word. Untuk memindah jendela, kita tinggal klik di samping nama dokumen, tahan, klik tahan, geser mouse-nya. Ini adalah tampilan jendela sedang. Di bagian kanan toolbar kita akan menemukan ada 3 tombol yang bisa kita gunakan untuk pengaturan jendela. Yang pertama ada tombol close paling kanan. Tombol ini digunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Tombol di tengah di sampingnya adalah tombol maximize. Dia akan muncul jadi maximize ketika ukurannya seperti yang terlihat sekarang. Sebelah kirinya ada tombol minimize. Ini digunakan untuk merubah ukuran layar menjadi kecil. Bagian yang berikutnya, bagian sebelah kiri, ini bagian pilihan. Umumnya yang kita gunakan ada 2, new dan open. New digunakan untuk membuat dokumen baru. Open digunakan untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Home ini digunakan untuk membuat dokumen baru dan juga untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita buat. Dokumen baru ada di atas di bagian home. Yang pertama blank dokumen berarti akan memunculkan dokumen dalam kondisi masih kosong. Sebelah kanan ini adalah template yang bisa kita pilih apabila kita menghendaki bentuk yang dicontohkan di template.
Selanjutnya bagian bawah ada recent. Ini adalah dokumen-dokumen yang baru saja dalam jangka waktu tidak lama pernah kita buat di komputer kita. Sehingga kalau kita ingin membuka, bisa langsung memilih pada bagian yang sudah ditunjukkan di recent dokumen. Nah, sekarang kita akan praktekkan untuk membuat dokumen baru. Kita arahkan ke new di sebelah kiri atau langsung blank dokumen. Kita coba yang new. Maka di sini akan muncul blank dokumen dengan di bawah ditunjukkan ada pilihan berbagai macam bentuk yang bisa kita pilih. Untuk kali ini kita pilih blank dokumen dengan cara arahkan ke tulisan atau gambar blank dokumen. Lanjutkan dengan klik. Maka kita akan disediakan jendela baru dokumen Word yang masih kosong. Bagian jendelanya hampir sama seperti yang tadi. Secara umum ada title bar. Title bar yang paling atas akan menunjukkan nama dokumennya diikuti dengan tipenya yaitu Word. Kemudian di sebelah kanan di masing-masing jendela akan muncul 3 tombol pilihan. Ada tombol minimize, ada tombol maximize, dan tombol close. Sekarang kita akan coba besarkan jendelanya. Arahkan kursornya ke bagian tombol maximize. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, maka kita bisa melihat bahwa ukuran jendela kita sudah full satu layar komputer kita. Selanjutnya kita berkenalan dengan bagian berikutnya, ada di sebelah kiri. Ini disebut tombol atau bagian quick access toolbar atau toolbar untuk akses cepat. Jadi pada bagian ini kita bisa memanfaatkan toolbar untuk melaksanakan perintah Word dengan cepat. Quick access toolbar ini bisa kita tambah juga bisa kita kurangi sesuai dengan keperluan kita. Kemudian di bawahnya kita melihat ada menu group. Dimulai dari file, home, insert, design, dan seterusnya. Kenapa dinamakan menu group? Karena ketika kita klik masing-masing nama menunya akan dimunculkan grup fungsi perintah yang ada di dalam Microsoft Word. Kemudian bagian bawahnya ini adalah kelompok toolbar. Jadi bagian-bagian ini home, kelompok menu tadi bisa juga disebut dengan kelompok ribbon. Kemudian di bawahnya disebut juga ribbon atau kelompok menu. Jadi grup-grup menu. Jadi home, kemudian di bawahnya akan dimunculkan kelompok menu clipboard, kelompok font, kelompok paragraf, dan seterusnya. Masing-masing ini akan berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengatur huruf, kita berkonsentrasi pada kelompok home, kemudian tinggal kita pilih pengaturan font mana yang kita kehendaki. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada kotak putih besar. Ini adalah area kerja di dalam Microsoft Word. Kertas kerja kita. Ukuran nanti bisa kita ganti di pertemuan berikutnya akan dijelaskan. Kemudian selanjutnya ada baris ruler atau penggaris. Penggaris ini digunakan untuk acuan ketika kita melakukan pengetikan agar tidak melebihi margin yang kita tentukan. Selanjutnya di posisi sebelah kanan ada yang dinamakan scroll bar. Kalau bentuknya vertikal seperti ini, maka disebut vertical scroll bar. Kita akan coba kecilkan jendelanya lagi. Kita arahkan kursor mouse ke tombol kontrol yang paling atas. Bagian tengah kalau tadi ukurannya sedang, dia akan tertulis maximize. Tetapi ketika dalam ukuran yang sudah maximize, maka tombolnya akan berubah nama dan fungsi menjadi restore down. Kita coba fungsinya seperti apa. Arahkan ke tombol restore down, kemudian klik. Maka ukurannya akan kembali seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan posisi bingkai.
Kalau kita arahkan kursor ke bingkai luar dari Microsoft Word, di atas dia akan jadi panah atas bawah, di kanan dia akan jadi panah kanan kiri, di bawah atas bawah, di pojok dia akan mojok. Tujuannya untuk apa? Ini digunakan untuk merubah ukuran jendela Microsoft Word. Caranya bagaimana? Cara mengubah ukuran jendela Microsoft Word, arahkan kursor ke salah satu tepi yang kita kehendaki, kemudian klik tahan dan geser mouse sesuai dengan arah panahnya. Jadi ukuran jendela Microsoft Word bisa kita ubah dengan menggunakan fasilitas ini. Kita besarkan lagi, kita akan lihat bagian berikutnya. Bagian bawah kita akan melihat ada status bar. Umumnya status bar ini akan memunculkan halaman yang sedang aktif sekarang, kemudian akan diikuti dengan jumlah kata yang ada di dokumen kita. Terus selanjutnya bagian sebelah kanan ada view tool dan juga ada bagian zoom tool untuk merubah ukuran dari lembar kerja kita. Baik, demikian tadi pengenalan Microsoft Word, jendela dan bagian-bagian dari Microsoft Word. Kita akan lanjutkan lagi ke topik yang berikutnya. Sampai ketemu lagi di topik yang kedua. Sahabat Alfabang, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Cukup mudah bukan? Nah, sampai di sini kita sudah membahas tentang pengenalan Microsoft Word. Dan sahabat Alfabang sudah mulai bisa bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Word dan mengenali bagian-bagian dari Microsoft Word. Selanjutnya, kita akan bertemu lagi di dalam topik yang berikutnya, topik kedua, yaitu indentasi. Sampai ketemu lagi, tetap semangat!